Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Puspitasari dengan NIM 93/2019-069. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengkonfigurasi syslog, NTP, dan konfigurasi SSH pada topologi ini. Ini dapat kita lihat di sini ada ada router, kemudian ada 2 buah server, dan ada 2 buah switch, 3 buah router, dan ada 1 klien berupa PC. Oke, yang pertama kita masuk ke R1, konfigurasi yang pertama kali kita lakukan. Kemudian kita masuk ke CLI, kemudian kita enable. Setelah itu kita masukkan passwordnya, yaitu Cisco N455. Kita masukkan. Oke, kemudian kita masuk ke konfigur terminal. Oke, setelah itu yang kita lakukan selanjutnya, kita masukkan router OSPF1, kita masukkan. Kemudian kita masukkan juga untuk autentikasi untuk pesan dari area 0. Oke, kemudian kita enter. Message this, kita enter. Oke. Kemudian lanjut. Kita lanjut lagi, yaitu ke option, yaitu preference, untuk melihat untuk menampilkan lampu di kabel. Kita lihat sudah terkonfigurasi dan hijau atau merah. Kita masih di R1. Sekarang kita akan sekarang kita akan masuk ke interface antara R1 dan R2, yaitu serial 0/0/0. Kita masuk ke interface-nya. Interface S0/0, kemudian kita masukkan IP OSPF message digest K1. Ini untuk username-nya yaitu K1 dan MD5. Kemudian password kita lihat di sini, yaitu passwordnya MD5PA55. Kita masukkan dulu K1. Kemudian agar tidak salah-salah, MD5, kita masukkan passwordnya, kita copy paste saja, MD5PA55, paste, dan kita enter. Setelah itu kita verifikasi MD5 authentication-nya, yaitu kita juga masuk ke R2 dulu. Kita atur seperti R1 tadi. Untuk interface-nya, yaitu nanti kan kita masukkan interface S0/0. Oke. Kita masukkan passwordnya, yaitu Cisco N455. Kemudian kita konfigurasi terminal. Setelah itu
Kita ulangi konfigurasi di R1 tadi sama, yaitu menggunakan router OSPF, kemudian autentikasi, dan juga kita masukkan IP-nya. Kita masuk ke serial /0/0 dan kita masuk ke IP SPF message K1 MD dengan password MD5PA55. Kita masukkan dulu. Copy paste saja lagi. Oke, kita masukkan. Oke, salah lagi. Satu MD5. Kita copy paste passwordnya, paste, kemudian kita enter. Kita samakan lagi, kita masuk lagi ke interface S0/0/1 yang terhubung ke router 3. Sekarang kita lakukan juga di R3 konfigurasi yang sudah kita lakukan di R1 dan R3. Kita masuk CLI, kita enable, kemudian kita masukkan password Cisco N555 dan konfigurasi terminal. Oke. Kita masukkan lagi authentication, kemudian interface /0/0/1 IP OSPF, kita masukkan SPF K1 MD5, kemudian passwordnya MD PA5 MD5PA55. Oke. Setelah itu sekarang ini sudah kita masukkan untuk show melihat IP OSPF-nya. Sudah masuk. Sekarang kita lanjut lagi ke NTP servernya. Kita masukkan. Kita masuk ke command prompt. Oke, kemudian kita ping dari PCA, kita ping PCC, yaitu 192.168.3.5. Kita tunggu. Kemudian kita ulangi sekali lagi untuk agar lebih yakin. Oke, ini sudah berhasil. Sekarang router ini sudah saling terhubung. Selanjutnya mengkonfigurasi NTP, yaitu mengenablekan NTP authentication di PCA. Kita masuk ke PCA, kemudian kita klik NTP service, kemudian kita tap verifikasi NTP dalam kondisi service enable.
Nah, kita masukkan nanti key1 dan passwordnya NTP PA55 karena kita masuk ke server. Kemudian ke service, ke NTP, kita pastikan NTP dalam keadaan on, kemudian authentication-nya kita enable. Kita lihat, kita masukkan key-nya 1, sini kita ganti 1, kemudian passwordnya yaitu NTP PA55. Oke. Dan kita enable on, sesuai, kita keluar. Kemudian kita verifikasi juga atau kita konfigurasi R1, R2, dan R3 sebagai NTP client. Kita masuk pertama ke R1, kemudian kita masukkan lagi passwordnya, yaitu Cisco N455, dan konfigurasi terminal. Kemudian terus NTP server, kita masukkan IP dari NTP server itu 92.168.1.5, 198.1.5. Enter. Kita lakukan juga di R2, kita masukkan lagi Cisco N455, kemudian konfigurasi terminal, kita masukkan NTP server 192.168.1.5. Oke, sekarang kita masuk ke R3, NTP server 92.168.1.5. Oke, konfigurasinya sudah. Sekarang kita akan melihat apakah NTP server kita sudah masuk. Show IP NTP status. Lihat, ini sudah masuk. Oke. Step ketiga itu mengkonfigurasi router untuk mengupdate hardware jam. Kita konfigurasi R1, R2, dan R3. Kita ke R1, kemudian kita NTP update kalender. Kita lakukan juga hal yang sama di R2 dan R3, yaitu NTP update kalender. Oke, kita lanjut di R3, NTP update kalender. Sekarang kita lanjut ke step 4, yaitu mengkonfigurasi autentikasi NTP untuk router. Kita konfigurasikan R1, R2, dan R3 menggunakan key1 dan passwordnya NTP PA55. Kita ke R1, kita lihat yang harus kita konfigurasikan. Yang pertama yaitu NTP authenticate, terus authenticate, kemudian NTP, kedua NTP trust key1, kemudian NTP authentication key1 authentication key1,
MD5 NTP PA 55. Selanjutnya kita lakukan hal sama di R2. Kita konfigurasikan di R2 itu NTP authenticate, kemudian NTP trace K1, kemudian NTP authentication K1 MD5 NTP PA55. Kita enter. Oke, sekarang kita ke R3. Masih sama. Kita samakan. Oke, trust K1. Oke, terus NTP authentication K1 MD5 NTP PA55. Oke, sekarang step selanjutnya yaitu mengkonfigurasi router untuk timestamp log message. Di semua router. Untuk semua router. Lanjut. Service time stamp date log date time millisecond. Kemudian juga kita lakukan di R2. Service time log date millisecond. Dan R3 service time stamp second. Kemudian kita lanjut ke R3. Kita konfigurasi router untuk log masuk ke syslog server. Konfigurasi yang pertama, step pertama yaitu mengkonfigurasi semua router untuk identifikasi remote host ke syslog server, kemudian dapat menerima pesan logging. Kita langsung praktekkan. Kita lihat syslog server dengan IP 192.168.1.6. Kemudian syslog, kita pastikan service dalam keadaan on. Kemudian kita masuk ke R1, kita logging. Host, kita masukkan IP dari syslog server yaitu 192.168.1.6. Dan kita enter. Kita berikan juga pada R2. R2 juga kita berikan. Setelah itu logging host 192.168.1.6. Oke, setelah itu R3 juga kita masukkan logging host 192.168.1.6.
Kemudian kita masuk ke step 2 yaitu memverifikasi login configuration, yaitu dengan menggunakan command show logging untuk memverifikasi apakah login sudah enable. Kita langsung saja do show logging. Oke, bisa ternyata. Oke, ini sudah terverifikasi yaitu login 192.168.1.6. Artinya login sudah terverifikasi. Selanjutnya yaitu kita examine logs of the syslog server. Ini seperti melihat aktivitas dari syslog server kita, apa aja yang sudah kita lakukan, seperti keluar masuk privilege di router atau meng-shutdown dan no shutdown kabel di router. Pertama kita R1, kita exit, kemudian kita masuk lagi ke privilege-nya yaitu konfigurasi terminal. Kemudian di R2 kita shutdown kabel serial, kita masuk ke INTC 0. Kemudian kita shutdown, kita matikan, kemudian kita nyalakan lagi yaitu dengan no shutdown. Oke. Setelah itu kita masuk ke syslog server. Syslog. Nah, di sini dapat dilihat aktivitas yang sudah kita lakukan tadi dan pada jam berapa juga kita melakukannya. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan ke bagian 4, mengkonfigurasi R3 untuk mensupport SSH connection. Yang pertama kita mengkonfigurasi nama domainnya dulu, yaitu ccna-security.com di R3. Kita masuk ke R3. IP domain kita masukkan domain name, kita masukkan yang ada di activity tadi, itu ccna security.com. Kemudian kita enter. Sini kita membuat user ID di R3 dengan username SSH admin. Masukkan username. Username SSH admin. Privilege 15. Secret. Ini adalah passwordnya, yaitu Cisco SSH PA55. Kita lihat dulu SSH PA55. Oke. Sekarang kita menggunakan local user account untuk masuk dan validasi, dan hanya menyetujui hanya dari SSH connection.
line VTY, kita masuk line VTY 0 dan 04, kemudian kita masukkan login lokal, transport input SSH, kemudian kita exit, kita masukkan crypto K0s RSA. Tidak ditemukan konfigurasi RSA dengan zeros, tapi zeros kita ganti dengan generate. Kita lihat dulu. Oke, benar. Kita ganti dengan crypto K generate RSA. Kita ganti menjadi generate RSA. Kita masukkan portnya itu 1024 bit 1024 bit RSA untuk K generating. Kemudian kita lihat, kita verifikasi, yaitu show IP SSH enable dengan versi 1.99. Oke, step selanjutnya yaitu tadi kita sudah melihat, sudah verifikasi dengan komen ini. Kemudian kita masuk ke step 7, yaitu mengkonfigurasi SSH times out dan authentication parameter, yaitu kita rubah menjadi timeoutnya 90 detik. Kemudian untuk retrace-nya pengulangan kita mulai dua kali, dan versi kita ganti menjadi versi 2. Kemudian kita bisa cek lagi untuk melihat apakah sudah terganti. Kita lanjut. Yang pertama yaitu IP SSH version 2. Kemudian IP authentication retrace retrace 2. Oh, ini invalid input detect. Kita lupa beri IP SSH. Tambahkan SSH. Oke. Setelah itu times out SSH timeout kita ganti menjadi 90 detik saja. Lalu kita lihat lagi do show IP SSH dan sudah terganti. SSH enable-nya menjadi versi 2, authentication timeout-nya 90 detik, dan authentication retrace-nya menjadi 2 kali. Oke. Selanjutnya yaitu kita mengkonekkan R3 melalui telnet dari PCC. Jadi kita bisa membuka R3
secara telnet di PCC. Kita coba, kita buat ke PCC, kemudian kita ke desktop, Promenpo, kita ke command prompt, kita ke telnet, 92.168.3.1. Ini tidak bisa terbuka ya, karena kita mengkonekkannya tadi menggunakan R3 hanya menerima koneksi dari SSH. Itulah kenapa di sini tulisannya connection kita hanya menerima SSH connection melalui terminal virtual terminal tab. Itulah kenapa di sini tulisannya connection to 192, alamat tadi itu tidak bisa terbuka. Kemudian kita ganti menjadi SSH admin, enter. Kita masukkan passwordnya yaitu Cisco SSH PA55. Nah, di sini kita dapat membuka R3 melalui PCC karena kita menghubungkannya melalui SSH koneksi. Setelah itu, step 10 yang terakhir yaitu mengkoneksikan R3 menggunakan SSH di R2. Jadi kita dapat membuka privilege R3 di R2. Kita buka R2. Kita masukkan enable Cisco N55. Oke, terus konfigurasi terminal. Oke, kemudian INT kita masuk dulu ke interface-nya, baru kita masukkan do SSH versi 2 nl SSH admin 10.2.2.1. Kita masukkan lagi password yaitu Cisco. Oke, jadi kita dapat melihat kita dapat membuka R3 di privilege-nya di R2. Kemudian step terakhir yaitu mengecek presentasi komplit menjadi 100% dengan klik check result. Oke. Kemudian assessment item, di sini kita lihat semua sudah tercentang. Yang artinya kita sudah menyelesaikan semua langkah-langkahnya. Demikian saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.